Mohon izin Buya. Dikit tadi menunggu Buya istirahat, nanti kita mohon kesediaan Kiai Misbah dan Kiai Tobari walaupun 5 menit ya. Udah datang gak ngomong kan gak afdol ya. Nanti keumnya oleh Buya kita, dan karena Buya juga ada acara lagi mau ke Cirebon, jadi kita aktifkan waktu halal bihalal kita karena memang poinnya halal bihalal. Dialog diskusinya ini hanya pelengkap saja. Kami persilahkan itu Bari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alaina al-iman wal islam wa jana bihima min zulmati syirki wal awham. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Syahadatan ad-dakhiruha al-kitab. Asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kirami wa ala asyhadina wa syahihi ulamatul Islam. Amma ba'du, yang terhormat guru kita sekalian dan Buya Profesor Dr. Kiai Haji Sirot, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan banyak umur dan selalu kita. Yang terhormat Tua dan Ismu Kiai Haji Habib Salim, dan bulan diberikan kesehatan dan keberkahan Allah SWT. Yang terhormat Pak Sekjen dan Ismu Ismu dan Aswan. Yang terhormat Pak Dr. Arifin dan bulan diberikan kesehatan umur. Dr. Kiai Haji Abdul Halim dan bulan juga dikasihkan kesehatan panjang umur. Yang terhormat Bapak Abu Dawas kita, yaitu Kiai Haji Ismail Munir. Kalau kita ada dia dulu di LDN karena ramai. Yang sedang menilai itu saya, yang tahu paham gerak dan langkah siasat jalan sehingga bisa membawa nama PB itu jadi besar. Bahwa bimbingan guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Sirot. Yang Bapak Kiai Jamal Hasan juga ya kita semua lah cuma masih perjuangan. Semuanya ya terhormat yang lainnya yang tidak saya mengurangi hormat saya dan mengurangi semua yang diberikan kesehatan umur dan diberikan peningkatan dalam ketaatan beribadah. Untuk Ibu Nyai, yang lain-lainnya semuanya juga mudah-mudahan. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bergabung dan menghadiri acara ini, dan itu kita di semata-mata berkat rahmat dan paduka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ini termasuk salah satu anggap sebagai penggemar lah ya, yang berbalik di belakang aja lah ya, ya kerja selesai, iyalah. Saya menjalani bahwa hal ini sangat penting bagi kita, terutama saya itu tentu banyak kesalahannya ya, kita bertemu dulu sehingga saya mohon maaf jika ada saya kesalahan. Dan saya menyadari baru kali ini ya, dapat aja ini saya menggambarkan hadis Nabi ya di kitab Al-Mustadrak juga ada ya di 3 halaman 437 ya, kalau Imam Hakim itu. Yang ini Pak Zulkifli Asad Tuban ya. Kalau saya menang jarang nonton kali ini ya. Ini, jadi saya sangat beruntung ibadah saya ini mencaslah sini supaya saya nanti bisa jadi menyala seperti center ya, asfalt center. Karena kalau bisa nggak ada center kaki Jamal, asfaltnya nggak bisa menyala ya. Jadi harus dicas ke lagi sini, asfalt center juga ya. Gitu, sebab tanpa kirisma mungkin Indonesia tidak akan bersinar ya dengan strategi dakwah dia ya sampai guncang semua ya. Alhamdulillah juga memang melihat perkembangan sekarang ini memang saya sangat prihatin ya, bukan hanya Wahabi. Dulu tahun 2010 yang membongkar Wahabi seluruh itu saya dulu, sampai saya terjun ke lapangan, taruhannya bukan hanya ini nyawa saya dulu itu.
Sampai juga dulu saya juga membongkar tentang kitab-kitab yang ditahrif oleh Wahabi dulu. Sampai dulu di Nagreg itu ya, diadakan nasional ya, berlanjut ke Jamal dulu. Dan memang hasil penelitian saya memang tapi sekarang pun justru lebih parah lagi. Wah gitu, penerbitnya tambah banyak, kitab juga misalnya bagus sekali, murah harga terjangkau. Bahkan kitab-kitab yang terbitan luar negeri, kitab-kitab dalam negeri dikasih oleh mereka. Sampai penerbitnya itu menawarkan kitab-kitab yang sudah ditarik Wahabi ke pesan-pesan dengan jalan istilahnya hutang, tapi bebas waktunya. Nah ini bahaya. Banyaklah. Ya kita pikir cobalah seperti kitab terbit dalam negeri. Seperti misalnya kitab tafsir Munir dalam negeri. Dan dalam luar negeri pun tapi terjadi sudah mereka semua. Makanya kita ini nggak kalau langkah ya, karena kalau kita nggak bersatu bahaya. Kalau bisa nih ini punya percakapan tersendiri ya, dan penerbitnya kemasannya bagus seperti Darul Tahqiq, Darul Taqwa ya, Darul Minhaj, bagus. Itu jangan seperti kita bilang aja, yang dulu tahun 2018 saya diundang pribadi ya, dulu ketika saya dakwah di Jerman gitu, saya disuruh mengajar kitab tauhid, sehingga saya pilih kitab Fathul Majid ya, itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan saya juga dulu dulu saya di Banten juga ya, Abdul Karim, Nawawi. Karena memang kitab Fathul Majid ini memang ada karangan Wahabi ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Sampai bukunya bagus, kitab-kitabnya ya, bahkan diterbitkan ke dalam berbagai macam bahasa ya, bahasa Inggris, Jerman, Prancis, segala macam. Nah itu memang karena saya dulu di HI ya, itu ketika di Jerman saya mengupas tentang politik luar negeri Saudi Arabia dalam menghabiskan kesulitan. Jadi antara itu diadakan penelitian kitabnya, kemudian istilahnya tuh tentang mereka mengadakan memberikan lembaga semuanya. Coba kalau bisa kita bisa di Google, Fathul Majid itu karya kita mereka itu. Dan yang saya ajukan ya, tapi sekarang belum terlaksana. Bagaimana supaya kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi itu diterbitkan dengan kemasan yang bagus lah. Sekali dia ya, katakannya paling bagus dalam kutub Islami ya. Itu juga dulu hasil istilahnya saya dulu masih ada tuh Habib Ahmad supaya menyelamatkan kitab-kitab Tauhid Al-Sunnah wal Jamaah supaya diterbitkan kitab-kitab ulama pesantren ya, dari Dandaro di ya, Syamsusia, Barohin, Nuruz Zulam, Daun Tauhid ya, masalah saranya tuh Palu Murid, Abdul Farid dan segala macam supaya dicetak dengan kemasan yang bagus ya. Cuman ini dari kitab Fathul Majid saya ini ketemu sudah kalah jauh ya. Ini kitabnya kecil, kemudian ini kurang bagus lah, kalau bisa diterbitkan yang bagus lah. Sampai sekarang itu belum terlaksana, itu sudah keliling bagaimana supaya NU ini dicetak semuanya, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Ketika itu di Jerman nggak tahu, pantesan saya kalau misalnya cari Google yang nama keluarnya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh gitu. Jadi alhamdulillah setelah saya ke sana keliling dakwah. Juga saya juga tenaga ilmu palak juga di sana ya. Dan alhamdulillah saya juga ngisi juga di Universitas Berlin, konsulat Jerman, konsulat Hamburg Jerman, ngisi juga di Universitas Teknologi Dresden Jerman gitu ya. Bahkan di Brussels, alhamdulillah. Semuanya itu dulu istilahnya belum berkembang dakwah NU. Ibarat satu mensekskala dengan dakwah mereka ya. Sampai mereka itu, waduh saya ini mau diboikot. Tapi alhamdulillah saya juga mengisi dakwah di masjid-masjid Wahabi ya, di Hamburg segala macam. Kami semuanya itu
berhasil lah insya Allah. Dan itu kesetujuan misi di mana di Dubes Bel juga dulu mengisi Islam Nusantara ya. Bedanya lah Islam Nusantara sebagai Islam kapal, Islam macam-macam semuanya lah gitu. Adapun misalnya Islam itu bohong semuanya itu karena mereka tidak paham tentang ajaran Islam, apalagi ajaran Islam dibawa oleh Wali Songo ya, oleh ulama-ulama zaman dahulu yang berasal dari mana? Dari Irak, Uzbekistan ya, dari Yaman ya awal. Iya. Iya sekarang kan tambah parah, bukan Wahabi aja yang diserang, ulama-ulama besar diserang itu semuanya ya. Oh Islam Al-Sunnah wal Jamaah ini berasal dari gitu ya. Bohong semuanya. Bohong semuanya. Yang namanya Islam yang dari ilmu kitabnya, ilmu hizibnya, ilmu tarekatnya ya, dan ilmu segala macam, semuanya bukan dari Yaman semuanya. Bohong semuanya. Coba. Yang menciptakan Al-Sunnah wal Jamaah katanya dari Yaman, bohong. Menciptakan dari Ibnu Abbas ya, Al-Sunnah wal Jamaah. Apalagi di situ Islam Nusantara kan yang asal mulai kan diantaranya ilmu pengobatan, ilmu hikmat ya. Kan ada Sultan Hukama itu kan ada 3 orang ya. Satu Ibnu Arabi, satu Ibnu Sina, ya. Kedua Ibnu Arabi, ketiga Imam Suhrawardi. Semuanya itu kemudian diteruskan oleh Imam Syekh Ahmad Rifai dari Irak. Syekh Ahmad Rifai itu lahir tahun 512 Hijriah. Kalau Masehi 1118 Masehi, wafat 578 Hijriah. Kalau itu masih 1182. Dan dia itu belajar ilmu pengobatan ya, lewat karya Ibnu Sina yang bernama Al-Qur'an Fitib 4 Jilid. Tadi kan Ibnu Sina lebih dahulu ya, lahir tahun 980 Masehi, wafat tahun 1037. 57 tahun umurnya itu. Jadi semuanya ini seperti ilmu Banten aja, ilmu Banten. Ilmu debus Banten itu berasal dari Imam Rifai itu ya. Imam Rifai. Makanya di situ ada hijib Rifai air, ada hijib Rifai darat, dan segala macam. Yang mungkin kalaman ya, nanti teruskan aja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada tempat ini kita menambah persaudaraan, menambah tambah maju, dan ada peningkatan ekonomi kita, kemudian ada kecintaan terhadap keluarga, dan kita panjang umur sebagaimana yang dikatakan dalam hadis kita ada dunia al 27 yang berbunyi silaturahmi man ma'un lil adali wa masratun man adul adali wa masratun bil mali wa bil ali wa masratun bil ajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi lupa mengatakan bahwa 2 penceramah kita ini, yaitu Bari dan Kiai Misbah ini Singna Aswaja ya, dengan caranya masing-masing. Ada yang langsung ke lapangan, kalau beliau ini jadi YouTuber ya. Beliau zaman Kiai Manarul dibilang YouTube katanya gitu. Nah, dia YouTube. Alhamdulillah masih, dan sekarang sudah naik kelas, jadi sudah bukan lagi YouTuber lagi, sudah masuk ke Kiai Istana gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya beliau jadi kabinet. Amin. Ini kan silahkan Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.